Yang kedua, enak dipandang karena kecantikan dan ketampanannya. Nah, dalam kehidupan sehari ini nggak bisa dipungkiri nih, faktor fisik juga menjadi salah satu kriteria ketika memilih pasangan. Hal ini diperbolehkan oleh Rasulullah SAW karena menjadi salah satu faktor penunjang kehidupan keluarga. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu menciptakan ketentraman dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah Ia menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram dengannya. Anaknya ini sudah istilahnya ada yang demen. Anaknya udah saling suka juga ya. Cuman permasalahannya orang tua dari si laki ini belum redo kalau anaknya nikah sama si perempuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Summa ridha an Abi Bakr wa an Umarin wa an Ali wa an Utsman zil karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Baitur Rahman yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul, bersilaturahim, bermuhajah dalam rangka kita meneruskan kajian-kajian yang ada dalam problematika kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin kita kaji tentang perjodohan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kemarin kita mengkaji dengan permasalahan yang orang calon-calon yang akan menikah ini galau gimana. Kemarin sudah dijelaskan satu persatu bagaimana prosesnya sehingga kita cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini kita mengkajinya dalam aspek perjodohan sesuai dengan hadis Nabi mengenai kriteria dalam mencari pendamping hidup. Nah, hadis riwayat Bukhari menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, perempuan dinikahi karena 4 faktor. 1, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini mengisyaratkan bagaimana memilih jodoh yang baik. Meski Nabi mendahulukan harta, nasab, dan kecantikan, namun junjungan alam ini dalam akhir hadisnya mengatakan bahwa sebaiknya memenangkan mereka yang baik agamanya. Hal ini menandakan bahwasanya agama merupakan kriteria paling utama. Nah, kita jelaskan dah satu-satu dah. Pilihlah jodoh yang baik agamanya, yakni taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam surat Al-Hujurat, Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dengan penuh ketakwaan, maka si calon jodoh ini akan menjaga diri dari azab Allah dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk itulah carilah jodoh yang taat kepada aturan agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda juga, jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Yang kedua, enak dipandang karena kecantikan dan ketampanannya. Nah, dalam kehidupan sehari ini nggak bisa dipungkiri nih, faktor fisik juga menjadi salah satu kriteria ketika memilih pasangan. Hal ini diperbolehkan oleh Rasulullah SAW karena menjadi salah satu faktor penunjang kehidupan keluarga. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu menciptakan ketentraman dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah Ia menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya. Rasulullah SAW juga meriwayatkan dari Abu Daud, jika memandangnya membuat suami senang. Nah, kalau istri kita cakep, kita memandang juga enak gitu. Sebaliknya juga istri kita yang memandang kita, karena kita tampan gini, ya dia juga senang juga gitu. Nah, insya Allah dengan sama-sama gennya bagus, ya insya Allah anaknya juga cakep juga gitu. Masalah cakep sih mah relatif, Allah yang punya urusan gitu ya. Yang ketiga, nasabnya atau silsilah keturunannya. Seorang dan wanita juga dianjurkan untuk meminang atau menerima pinangan dengan terlebih dahulu mengetahui tentang nasabnya, silsilah keturunannya. Pasalnya, keluarga berperan besar dalam mempengaruhi
ilmu, akhlak, dan keimanan seseorang. Jika keluarganya baik, maka bisa dipastikan anak-anaknya juga seseorang yang baik. Ya, kalau nasabnya kan keturunannya, kalau misalnya dia keturunan kiai, pastinya keturunannya keturunan orang-orang baik. Kalau dia orang tuanya baik, sholat mulu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dia ngedidik anaknya baik, ya kita meminangnya juga insya Allah baik. Jadi keturunan yang baik-baik. Yang keempat, setara hartanya. Rasulullah juga menganjurkan agar memilih pasangan hidup yang setara dalam agama dan status sosialnya. Tidak dipungkiri banyak pernikahan yang tidak langgeng karena perbedaan ini. Salah satu hikmah dari anjuran ini adalah kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial dapat menjadi faktor kelanggengan rumah tangga. Soalnya ada salah satu sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zaid bin Haris radhiyallahu an. Dahulu kalangan ini dinikahkan dengan Zainab binti Jahsi radhiyallahu anha, wanita terpandang dan cantik. Hasilnya pernikahan mereka pun tidak berlangsung lama, namun dari keempat kriteria ini faktor agamalah yang seharusnya didahulukan. Jadi waktu zaman Nabi itu pernah ada salah satu sahabatnya dinikahkan dengan orang biasa dengan orang kaya, ya timpang gitu. Akhirnya kan ya nggak tahu juga itu ya, mungkin ada konflik-konflik ya sosialnya juga yang menjadikan mereka kurang harmonis gitu. Setelah yang kriteria 4 itu dilakukan, kita udah ngelihat nih calon pengantinnya begini, dari status agamanya, kecantikannya, hartanya semua. Nah kita maju dah gitu ke tahap selanjutnya tentang pernikahan. Hukum nikah. Menikah itu sunnah namun dianjurkan seperti tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Sesuai janji Allah Subhanahu wa ta'ala, tak heran bila menikah menjadi hal yang diutamakan dalam agama Islam ketika sudah cukup usia. Namun sebelum menikah, pasangan harus mengerti rukun dan syarat sah menikah dalam Islam. Adapun rukun dan syarat sah nikah dalam Islam, 1, ada calon pengantin laki-laki. 2, ada calon pengantin harus beragama Islam. Yang 3, tanpa paksaan. Yang 4, harus ada saksi. Yang 5, wali nikah harus laki-laki dewasa. Yang 6, tidak sedang berhaji. Itu rukun dan syaratnya. Mungkin ini kita udah sampai di sini, ya berarti calon pengantin nih udah tahu pasangannya gimana nih. Jadi tinggal melanjutkannya aja. Kalau udah membahas seperti itu, pembahasannya udah ke tingkat
keluarga besar deh tuh. Bagaimana acara mau nikahnya secara di kantor KUA aja atau di rumah disaksikan dengan tetangga dan ini, nah itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW karena mensiarkan, memberitahukan bahwa ini anak saya ini udah nikah, ini begini ya. Jadi tetangga tahu, jadi nggak ada fitnah di situ. Jemaah sekalian, sahabat Baitur Rahman yang berbahagia. Kemarin ada juga yang istilahnya sharing ke saya. Anaknya ini sudah istilahnya ada yang demen. Anaknya udah saling suka juga ya. Cuman permasalahannya orang tua dari si laki ini belum redo kalau anaknya nikah sama si perempuan ini. Ibunya datang bercerita seperti ini, gimana solusinya Ustadz? Ya, kalau saya sih ngasihnya cuman ini aja deh. Kalau memang udah benar-benar mau untuk menghindari fitnah dan sebagainya, lebih baik disegerakan. Karena ada permasalahan seperti ini, bukan mungkin ya. Jadi perempuan ini, anaknya si ibu ini sama laki-lakinya, saya anjurkan untuk menjalankan sholat sunnah dulu deh. Sholat sunnah istikharah dulu. Setelah istikharah dia sholat hajat dah, diminta sama Allah dah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang membolak-balikan hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala, nah berdoa dah, minta supaya orang tuanya mau ridho gitu untuk anak ini menikah dengan si anak ibu ini. Seiring sejalan juga ada laporan, ini udah dilakukan, ini gimana ya? Kalau udah dilakukan itu udah kita bergantung juga. Coba anak ibu untuk mencari perhatian orang tua si laki-laki ini. Bagaimana dengan cara memperbaiki diri maksudnya ya memperbaiki hubungan sosialnya dengan calon mertuanya, memperbaiki akhlaknya, supaya nih orang tuanya ini mau melihat, wah ternyata nih calon mantunya ini udah memperbaiki dirinya, udah ini bagus nih ternyata. Nah, Allah datang dah tuh, ya muqallibal qulub, Allah bolak-balikan hatinya. Dengan begitu kan hati orang tua ini ngelihat, wah ini anak udah benar-benar merasa, wah udah benar-benar emang benar, mungkin ini jodoh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ alhamdulillah dia lakukan semua yang saya anjurkan nih, bukannya saya ngajarin begitu. Begitu dia ini ya alhamdulillah. Nah, akhirnya orang tuanya merestui, alhamdulillah, insya Allah akan melanjutkan pernikahan. Banyak permasalahan-permasalahan sebenarnya, cuma saya belum bisa share semuanya. Mungkin ini aja yang saya dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.